Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini ya, kita dipertemukan oleh Allah mencoba untuk menggali beberapa hal yang barangkali bisa membantu kita menjalankan peran-peran pendidik di rumah ketika kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini diharuskan untuk kembali menjalankan fitrah asli kita, yaitu sebagai pendidik. Ayah bunda sekalian, di balik musibah itu selalu ada hikmah, ada karunia Allah yang luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa saya mengatakan ini ada hikmah besar, karunia besar? Karena sejak revolusi industri di Inggris abad ke-18, betapa sulitnya mempertemukan orang tua dengan anak di rumah dalam hubungan pendidikan yang intens. Sejak revolusi industri kita bekerja 8 jam sehari, 40 jam sepekan, dan 2000 jam setahun. Waktu efektif kita habis. Sehingga terpaksalah sejak saat itu kita pindahkan pendidikan anak kita itu ke sekolah. Sekolah yang aslinya adalah sebuah lembaga yang berasal dari bahasa Yunani skole, tempat mengisi waktu luang. Cuman setelah revolusi industri, dia bahkan berfungsi seperti bukan tempat mengisi waktu luang lagi, tapi udah seperti laundry ya. Anak kita antarkan pagi, ambil sore, antar pagi, ambil sore, begitu ya. Apa yang terjadi sesudah revolusi industri? Pengajaran sukses tapi pendidikan gagal. Bukan salahnya sekolah, karena sekolah adalah lembaga pengajaran. Lembaga pendidikan itu ada di rumah. Sejak revolusi industri itu, pendidikan karakter kedewasaan gagal. Anak kita cepat balik, cepat dewasa fisik. Karena overnutrisi. Revolusi industri menghasilkan makanan yang banyak, tapi waktu yang sedikit. Baliknya cepat, tapi akhirnya terlambat. Akhirnya terlambat. Kedewasaan mentalnya terlambat. Sehingga yang kemudian terjadi adalah lahir generasi baru. Cepat balik, telat akhir, namanya remaja. Nah, untuk pertama kalinya setelah revolusi industri, Allah izinkan kembali ayah bundanya bertemu dengan anaknya di rumah. Menjalankan peran pendidikan. Karena sebenarnya kalau ingin membentuk generasi akil balik, generasi dewasa, generasi pemuda bukan remaja, memang dibutuhkan sebuah porsi pendidikan di mana 70% adalah tanggung jawab orang tua dan hanya 30% yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, dengan wabah ini barangkali proporsi itu dikembalikan pada kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, pertama kalinya setelah revolusi industri itu kita stay at home, tinggal di rumah, work from home, bekerja dari rumah, dan learn from home, belajar dari rumah. Nah ini tentunya menimbulkan kegamangan sendiri, kegagapan sendiri, kebingungan sendiri. Apa yang akan kita lakukan?
Apakah kita akan menggantikan peran guru selama ini di sekolah? Kita pindahkan ke rumah? Ternyata nggak mudah. Orang tua pusing, setengah panik, karena ternyata nggak mudah menjadi guru itu. Dan anak-anak pun kemudian menjadi bete gitu ya. Dia lihat bundanya nggak sabar, ayahnya nggak sabar, tidak sesabar guru di sekolah. Karena sebenarnya ini bukan peristiwa memindahkan sekolah ke rumah. Sekolah tempatnya di sekolah. Guru dengan semua kemampuan profesionalnya memang tak tergantikan. Ini adalah saat yang terbaik bagi kita untuk berterima kasih dan meminta maaf kepada para guru. Yang selama ini sadar atau tidak sadar barangkali kita lecehkan. Sadar atau tidak sadar kita yang menganggap kita yang telah menggaji dia. Sadar atau tidak sadar guru keras sedikit orang tua sudah lapor ke polisi. Orang tua sudah lapor ke Komnas Anak. Protes sana, protes sini. Ini momentum yang terbaik kita menyadari bahwa betapa luar biasanya mereka. Dan yang sekarang terjadi di rumah bukan kita ingin menggantikan peran guru. Bukan memindahkan sekolah ke dalam rumah. Jadi apakah ini homeschooling? Tidak. Ini adalah home education. Bukan bersekolah di rumah, tetapi mendidik di rumah. Karena pada dasarnya mari kita jujur bahwa sebagai ayah bunda, kita tidak punya cukup kecakapan untuk melakukan schooling. Lagi pula ada yang lebih tinggi daripada sekadar mengajar, yaitu mendidik. Ternyata para ayah bunda sekarang menyadari bahwa tidak siap menjadi guru pengganti. Karena yang paling siap dari ayah bunda adalah sejak anak itu diamanahkan oleh Allah kepada kita adalah menjadi pendidiknya. Menjadi edukatornya. Bukan menjadi teacher. Ayah bunda sekalian, maka kemudian mari kita positioning, menempatkan diri kita kembali. Ini anak-anak belajar di rumah, learn from home, stay at home. Kita ini akan mendidik akademik, mengajarkan akademik, atau mendidik karakter. Ini positioning yang harus kita kembali bangun. Ayah bunda sekalian, saya ingin mengatakan bahwa justru inilah kesempatan emas bagi ayah bunda untuk mendidik karakter mereka. Bukan akademik. Akademik dan keterampilan itulah domain pengajaran, domain persekolahan. Ya. Sekali lagi, akademik dan keterampilan itu adalah domain pengajaran, domain sekolah. Kita di rumah justru kita berorientasi pada pendidikan karakter. Semoga sesudah wabah ini selesai, anak-anak berangkat kembali ke sekolah dengan sebuah karakter pembelajar. Yang nggak mudah dibentuk di sekolah. Tentang disiplin, tentang rajin, tentang bertanggung jawab, tentang hasrat berprestasi tinggi, kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru. Ini adalah karakter. Soft competence. Seandainya ini yang kita bangun di rumah saat ini terhadap anak-anak kita, kelak insya Allah ketika mereka akan kembali ke sekolah di tahun ajaran yang akan datang, mereka telah hadir di sekolah dengan sebuah karakter yang tangguh, yang enggak kalau ditegur oleh guru dikit aja langsung nangis, karakter yang bermotivasi tinggi, sehingga ketika dikasih bahan pembelajaran yang baru, dia semangat mempelajarinya. Karakter, disiplin, dan sebagainya. Ya. Inilah kesempatan terbaik itu. Kemudian, beberapa kebingungan para ayah bunda yang seringkali juga disampaikan adalah bingung tentang sumber daya belajar. Karena yang kita bayangkan selama ini sumber daya belajar itu adalah kelas, ada meja, ada kursi, ada whiteboard, ada guru, ada alat-alat pembelajaran, ada laboratorium.
Padahal rumah memiliki sumber daya pembelajaran yang jauh lebih banyak daripada itu semua. Ayah bunda sekalian, dan kemudian yang menjadi kendala terbesar dalam pendidikan di dalam rumah yang kita lakukan terhadap anak kita adalah ternyata sadar atau tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui adalah bahwa ternyata rumah itu bukan surga bagi kita. Beberapa hari saja di rumah kita udah mulai langsung bete. Kita mulai tidak nyaman. Bahkan yang menarik, jangankan bunda pekerja, wanita karir dan sebagainya. Bunda yang selama ini di rumah pun sekarang mulai bete. Kenapa? Karena dulu bunda di rumah tidak banyak yang mengganggu. Ayah berangkat kerja, anak-anak berangkat ke sekolah, bundanya ada di rumah. Sekarang tiba-tiba setiap hari semuanya ada di rumah dan harus diurusi dari pagi sampai pagi lagi. Sehingga ada yang lucu, benarkah rumahku surgaku? Kalau beberapa hari, beberapa minggu dan bulan saja kita kemudian udah nggak betah. Dan ternyata ibu bukan lagi menjadi madrasah. Ternyata bingung bagaimana mendidik anak-anak. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Ayah bunda sekalian, pertama yang harus kita bangun saat ini adalah bagaimana benar-benar secara serius, bukan basa-basi, ya, bukan basa-basi, bukan hanya slogan, menjadikan kembali rumahku surgaku, tempat paling nyaman bagi anak-anak kita dan tempat paling nyaman bagi ayah bundanya sendiri. Kata kunci pendidikan adalah nyaman. Maka pertama, mari kita pindahkan rumah kita from house to home. Rumah yang selama ini menjadi house, menjadi tempat tinggal, tempat istirahat, tempat mandi, tempat makan. Lalu rumah yang sebenarnya adalah di kantor, rumah yang sebenarnya ada di sekolah. Sekarang saatnya, langkah pertama kita adalah pindahkan rumah kita from house to home. Ya. Apa ciri home? Sakinah. Litas kunu ilaiha. Sakinah, tentram. Tenang. Sakinah. Makanya kalau dalam bahasa Arab kalau ditanya di mana rumah kamu? Aina taskun. Aina taskun. Sakinah. Tempat kita tenang, nyaman, benar-benar berumah. Hati kita benar-benar tinggal di rumah. Sehingga yang kedua yang memang kita lakukan adalah kembali meletakkan hati di rumah. Kembali meletakkan hati di rumah. Saya jujur mengatakan itu bahwa banyak ayah bunda terutama yang sibuk di luar rumah. Para ayah. Ketika dia keluar rumah, dia bekerja dan sebagainya. Hatinya dia bawa pergi semuanya. Tidak dia sisakan separuh hatinya di dalam rumah. Apalagi para ayah. Ayah begitu keluar dari rumah, dia buka pagar, dia jalan dengan membawa seluruh hatinya. Bahkan dia berkata pada bunda, bunda aku kerja ya. Kalau ada masalah anak tolong diurusi ya. Ayah kan sibuk. Seakan-akan kalau ayah keluar dari rumah nggak mau diganggu oleh rumah. Nggak mau diganggu oleh anak-anaknya, nggak mau diganggu oleh persoalan-persoalan di luar pekerjaan. Saat ini yang kita lakukan adalah kembali meletakkan hati kita di rumah. Hanya itu yang akan mengubah house dari house kepada home. Itu akan membuat nyaman kita di rumah, mendidik mereka di rumah, dan mereka pun nyaman di rumah. Anak-anak kita itu. Yang ketiga yang kita lakukan adalah, jangan lupa, ini bukan cuma persoalan seorang bunda, kewajiban seorang bunda dan tugas seorang bunda menggantikan guru di sekolah. Kita kembali kepada konsep ibu yang memang menjadi madrasahnya. Al-ummu madrasatun, tapi jangan lupa ayah yang menjadi kepala sekolahnya. Ayah yang menjadi nahkodanya, ayah yang akan merumuskan orientasi pendidikannya, pendekatannya seperti apa, ayah yang menjadi supervisornya, pemantaunya. Ayah, kalau bunda yang akan berperan menjadi
supplier bahan bangunan, ayah yang jadi arsiteknya. Kalau bunda yang berperan menjadi gurunya, ayah yang menjadi kepala sekolahnya. Kalau bunda yang berperan untuk mensuplai bahan makanan, ayah yang menjadi kokinya. Kalau bunda yang mengajarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka ayah yang akan menjadi arrangernya. Kalau bunda mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z, ayah yang akan menjadi pujangganya agar huruf itu menjadi kata, kata menjadi kalimat. Jadi ini kolaborasi ayah bunda. Bahkan dalam situasi sekarang ini, ketika kita di rumah, bunda mengajarkan anak, ayah yang menjadi konsultan pendidikan bagi bunda. Ketika bunda mulai suntuk, bunda mulai pusing, bunda mulai tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Udah coba ini salah, udah coba itu salah. Yang pertama harus ditelepon bunda bukanlah guru di sekolah. Tapi tanya pada ayah. Ya aku kok bingung ya, ya aku kok setengah panik ya. Ya kok aku galau ya. Sang ayah karena tidak terlibat sehari-hari dalam pendidikan, karena eksekusinya ada di bunda, dia bisa lebih jernih memberikan masukan kepada bunda. Coba bun diginiin bun, coba bun diginiin bun. Kemudian ayah bunda sekalian, kalau kita yang mendidik baik dalam rumah, sukses dalam rumah, jadikan rumah itu tempat seluas dunia, seindah dunia, senyaman dunia. Saya jadi teringat sebuah film yang menarik ya, diperankan oleh Tom Hanks, judulnya The Terminal. Jadi ceritanya ada Viktor Novorsky berangkat dari negaranya sampai di New York, tiba-tiba paspornya tidak berlaku karena negaranya baru saja dikudeta. Baru saja dikudeta. Akhirnya terpaksalah dia berbulan-bulan tinggal di terminal, nggak bisa kemana-mana. Tapi apa yang dia lakukan? Berusaha menyamankan diri di bandara itu. Di bandara John F. Kennedy. Menyamankan diri. Melihat bahwa walaupun bandara, dia bisa seluas dunia kok. Dia bahkan kemudian punya alamat, punya nomor telepon, punya cara mencari nafkah di sana. Bahkan dia bisa menciptakan restoran pada akhir film itu. Mengajak kekasihnya makan di restoran di luar di New York sana, tapi nggak mungkin keluar dari bandara. Akhirnya dia ciptakan restoran di dalam bandara. Mari kita bayangkan seperti film The Terminalnya Tom Hanks itu. Jadikan rumah kita seluas dunia, apapun sebenarnya yang kita lakukan di luar sana bisa kita lakukan di dalam rumah. Jadikan halaman depan sebagai tempat pembelajaran, beranda sebagai tempat pembelajaran, ruang tamu sebagai tempat pembelajaran, ruang tidur sebagai tempat pembelajaran, ruang keluarga, WC, dapur, garasi, taman belakang, kamar mandi, semua adalah dunia pembelajaran bagi anak-anak kita. Sehingga kemudian jadikan dia rumahku surgaku. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Tadi saya sudah menyampaikan, ayah bunda sekalian, mari di rumah kita menjadi pendidik bukan menjadi pengajar. Karena pengajar itu adalah sebuah profesi yang membutuhkan ilmu tertentu, kecakapan tertentu, keterampilan tertentu, sikap-sikap dan karakter tertentu. Dan itu adalah domain para guru. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang belajar itu. Dan mereka membantu kita para orang tua dalam mendidik anak kita. Membantu. Karena apa? Pendidik utama tetap orang tuanya. Di rumahnya. Karakter, kedewasaan, sedangkan keterampilan dan pengetahuan itu adalah urusan guru. Maka sikap mental di rumah, sikap mental pendidik, jangan sikap mental pengajar. Stres kita nanti. Stres. Karena untuk menjadi pengajar, kita perlu ilmu tentang didaktika, ilmu tentang metodologi pengajaran, ilmu tentang komunikasi, micro teaching, pedagogi, tentang evaluasi pembelajaran, tentang teknologi pembelajaran, tentang kurikulum berat. Ayah bunda di rumah jadi pendidik. Kalau nggak stres nanti, panik. Pendidik, ya, yaitu fokus pada membangun karakter. Memang betul barangkali pihak sekolah menitipkan tugas-tugas tertentu
ya worksheet tertentu, LKS tertentu, ada PR matematika, barangkali ada PR biologi, atau ada PR bahasa Indonesia, PPKN, ya. Tetapi yang paling penting di balik itu semua ada karakter yang dibangun. Ya. Bahwa PPKN itu intinya adalah moral. Moralnya kita didik di rumah. Bicara tentang matematika, bicara tentang bahasa, kita bicara tentang komunikasi, kita bicara tentang logika. Komunikasi dan logikanya yang kita bangun di rumah. Bicara tentang olahraga, esensinya adalah sportivitas. Karakter sportivitas itu yang kita bangun di dalam rumah. Jadi kita memang mengerjakan domain kita, domain orang tua. Kalau kemudian misalnya matematikanya nggak terlalu bisa kita bantu, ya sudah. Kita minta maaf pada guru. Bapak Ibu guru, bukannya kami tidak mau, tapi memang domain kami bukan di sana. Sama seperti para ulama mengatakan, wahai orang tua, didik anakmu sholat, didik anakmu mengaji. Tapi kalau ilmunya, silahkan serahkan ke guru. 13 rukun sholat itu apa saja? Nah, itu urusan guru. Apa 7 tulang yang harus melekat di sajadah ketika kita sujud? Itu memang domainnya guru. Kita ajarkan anak kita mengaji, tapi tentang tajwid serahkan ke guru. Tentang makharijul huruf serahkan ke guru. Kita bicara tentang hakikat sholatnya itu sendiri. Nah, untuk itu, ya, pengajar membentuk pengetahuan dan kecakapan, pendidik membentuk karakter. Pendidik kita sebagai orang tua pendidik, sebenarnya jangan bayangkan kita akan berdiri di depan kelas, di depan anak-anak kita, ada whiteboard, kemudian juga ada spidol, lalu kita ngomong kayak guru. Nah, kita ini tugasnya menularkan. Mendidik itu adalah menularkan, sedangkan mengajar adalah mentransfer. Transfer pengetahuan, transfer of knowledge, transfer of skill. Di rumah kita tidak mentransfer, tapi menularkan. Menularkan apa? Menularkan yang sudah kita miliki. Kalau kita punya disiplin, kita tularkan ke disiplin. Kita punya iman, kita tularkan iman. Kita punya asa berprestasi, kita tularkan asa berprestasi. Kita memiliki motivasi beribadah, kita tularkan. Esensi dari pendidik di rumah orang tua adalah menularkan. Karena transformasi itu berat, ilmunya macam-macam. Ya. Micro teachingnya juga harus kuat. Kita nggak begitu kok. Relax ya. Kita menularkan. Menularkan apa yang kita miliki. Sehingga apa modalitas ayah bunda di rumah dalam mendidik anak-anak? Modalitasnya bukan seabrek-abrek ilmu pengetahuan itu. Tapi pertama, modalitas ayah bunda dalam mendidik ananda di rumah adalah fitrah ke ayah bundaan itu sendiri. Ayah bunda punya fitrah, ayah bunda adalah manusia. Sebagai manusia bisa senang, bisa susah, bisa jengkel, bisa marah, bisa bahagia, bisa terharu, bisa terenyuh. Silakan keluarkan semua kemanusiaan kita. Guru-guru di sekolah barangkali ada beberapa yang mesti dia tahan-tahan. Kalau dia marah, nggak enak, itu anak orang. Dia mau jengkel, nggak enak, nanti dilaporkan ke polisi. Dia sebel, nggak enak, nanti dilaporkan ke Komnas Anak. Ada fitrah-fitrahnya yang terpaksa dia tekan-tekan dan dia tahan-tahan. Karena dia berhadapan dengan anak orang lain. Tapi ayah bunda di rumah saat ini gunakan fitrah-fitrah itu untuk berinteraksi. Naluriah sajalah, mengalir sajalah, fitri sajalah. Boleh jengkel nggak? Boleh. Anak sendiri kok. Boleh sebel nggak? Boleh. Boleh nggak marah? Boleh. Boleh senang? Oh boleh banget. Bahagia? Oke banget. Ya. Jadi modalitas ayah bunda dalam mendidik anak, jangan dibayangkan, buka Google, cari lagi teori-teori pembelajaran segala macam. Enggak. Fitrahnya itu sendiri. Ini berdialog fitrah dengan fitrah. Ketemu fitrah anak dengan fitrah orang tuanya. When fitrah meet fitrah. Ketika fitrah bertemu dengan fitrah.
Modalitas kedua yang tidak kalah pentingnya adalah, dan ini sangat luar biasa, yaitu ilmu menjadi orang tua yang sudah Allah install ke dalam jiwa, ke dalam dada, ke dalam otak, pikiran ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, sadarilah, Allah tidak akan mungkin memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Jika amanah diserahkan kepada yang tidak kompeten, tunggu saja saat kehancuran. Idza duyi'atil amanah fantazir sa'ah. Qalu kaifa adha'atuha qala idza wusila al-amri ila ghairihi fantazir sa'ah. Jika satu urusan amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancuran. Artinya apa? Setiap orang tua yang telah diamanahi anak pasti kompeten dalam mendidik anak. Pasti. Sebelum anak diberikan, Allah ilhamkan terlebih dahulu. Allah install terlebih dahulu bagaimana cara mendidiknya. 10 anak kita, 10 ilmu yang akan diajarkan. 4 anak kita, 4 pula ilmu yang diilhamkan oleh Allah. Bagaimana cara mendidiknya. Tak ada yang lebih baik dalam mendidik anak kecuali orang tuanya. Ada orang tua yang berkata pada saya bodoh, lebih baik diserahkan anak saya pada guru yang pintar. Tidak. Anda tetap yang terbaik. Saya kurang ngerti agama, saya serahkan aja pada guru-guru yang ngerti agama. Anda yang terbaik. Saya ini akhlaknya kurang baik, apa nggak serahkan saja anak saya pada guru-guru yang akhlaknya udah mulia itu. Tidak, Andalah yang terbaik. Maka modalitas ayah bunda dalam mendidik itu adalah bukan pedagogi, bukan micro teaching, bukan didaktika, bukan metodologi pembelajaran, tapi cinta. Apa yang mesti dipelajari oleh bunda, apa yang mesti dibekali ayah bunda dalam mendidik anak? 1, cinta. Bukan didaktika. Bukan metodologi mengajar. Bukan teknologi pembelajaran. Nomor 1, cinta. Nomor 2, ketulusan. Kenapa? Mendidik menularkan, bukan mentransfer. Semakin tulus, semakin tinggi daya tularnya. Semakin tinggi ketulusan, semakin tinggi pula daya tularnya. Dan gak ada yang memiliki ketulusan sehebat ayah bunda. Maka daya tular pendidikan terbaik adalah milik ayah bunda, bukan milik guru di sekolah. Guru itu tulus, tapi tak mungkin mengalahkan ketulusan ayah bunda. Gak mungkin. Bagaimanapun karena itu bukan anak kandungnya sendiri. Bagaimanapun guru itu berbayar. Sedikit banyak tentunya berpengaruh bayaran itu terhadap tingkat ketulusan. Yang paling tulus adalah ayah bundanya. Dan modalitas ketiga adalah keteladanan. Contoh, modeling. Melakukan sesuatu, dilihat oleh anak, didengar oleh anak, ditiru oleh anak. Jadi nggak usah panik, nggak usah panik. Nggak perlu kemudian kursus singkat bagaimana micro teaching itu, kursus singkat bagaimana transformasi itu. Modalitas pendidikan ayah bunda sudah melekat dalam diri ayah bunda sendiri. Minimal ada 3, cinta, ketulusan, dan keteladanan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Maka kemudian yang harus kita bangun adalah sebuah happy education. Sebuah happy education. Sebuah pendidikan yang kita berbahagia, anak berbahagia, dalam sebuah rumah yang memang membahagiakan. Dalam sebuah rumah yang memang membahagiakan. Pertama, nikmati. Ya. Ini karunia. Syukuri. Setelah sekian lama, sejak revolusi industri, kita sulit sekali menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Nggak punya waktu, tapi banyak uang. Sehingga kita bisa bayar SPP sebesar apapun.
Sekarang kesempatan itu datang lagi. Nikmati. Karena balasannya surga. Ayah bunda sekalian, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'at a'malu illa min salat. Shadaqatun jariyah wal ilmu yuntafa'u bihi wa waladun shalihun yad'uhu lah." Jika mati anak Adam maka putuslah semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah yang memiliki multiplying effect jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Apa doanya anak soleh itu? Anak soleh itu berdoa, Rabbi yaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah keduanya. Tapi ada syarat. Ada syarat, ini doa tidak gratis, ayah bunda sekalian. Ada syaratnya, yaitu kama rabbayani shaghira. Sebagaimana? Karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbayani. Selama ini seringkali kita menerjemahkan rabbayani sebagai mengasihi, menyayangi. Rabbaya berasal dari kata rabbaya, robbu, tarbiyah, rabbaya. Mendidik. Ketika anak masih shaghira, masih belum akil balik, orang tuanya sebenarnya yang punya kewajiban mendidik. Surga balasannya. Wafat kita, pahala masih mengalir kepada diri kita. Telah berkalang tanah kita, tapi pahala masih tetap untuk diri kita. Dalam urusan pahala ini agama mengajarkan kita, toma'an, tamaklah. Tamaklah dalam urusan pahala. Jangan serahkan pahala ini pada yang lain. Jaga. Karena kita diajarkan toma'an wa khufyatan. Tamak dalam urusan pahala, takut dalam urusan dosa. Jadi kita nikmati saja, balasannya luar biasa, surga. Hanya ada 3, sekali lagi hanya ada 3 amal yang pahalanya masih mengalir kalau kita sudah mati. Pertama, sedekah yang memiliki multiplying effect. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Karena kita telah mendidiknya di waktu kecil. Luar biasa ini. Barang mahal ini. Musibah ini. Yakinilah, ya, agar kita happy dalam mendidik. Ayah bundanya adalah the best educators. Tidak ada yang lebih baik dalam mendidik kecuali ayah bunda. Guru lulusan S3 tidak, dia pengajar terbaik. Dia pengajar terbaik, bukan pendidik terbaik. Ayah bunda barangkali awam dalam dunia pengajaran, tetapi ahli dalam bidang pendidikan. Karena sekali lagi apa? Sekali lagi Allah telah mengamanai anak, dan amanah itu nggak mungkin Allah serahkan kepada yang bukan kompeten. Maka Allah kompetenkan dulu dengan cara mengilhamkan, menginstal ilmu mendidik anak, baru dikasih anak. Galilah ke dalam, inside out. Gali yang udah Allah ilhamkan itu. Ini kesempatan terbaik, menggali ke dalam, bertanya ke dalam. Bukan nelpon pihak sekolah, gimana nih aku nggak ngerti gini, gimana cara didik anakku. Gali ke dalam. Ayah bunda sekalian, Tuhan kita juga pencemburu. Kalau kita lebih percaya kepada pakar parenting daripada ilmu yang Allah install. Kalau kita lebih percaya kepada guru daripada ilmu yang telah Allah install, memang ilmu itu akan Allah akan kembali atas cemburunya dan marahnya dia pada. Kira-kira Allah akan berkata, kalau tak terpakai kira-kira ilmu yang aku ilhamkan ke dalam dadamu, aku cabutlah. Nah, tanyalah itu pada guru itu. Tanyalah itu kepada pakar parenting itu. Tanya itu sama Ustadz Aat, itu hebat betul dia dibandingkan aku, kata Allah. Allah cabut. Allah cabut. Oleh karena itu, mari kita percaya diri. Pede. Nggak ada yang lebih baik daripada kita dalam mendidik anak-anak kita. Yakin aja. Bismillah. Mulai dengan bismillah. Ya Allah tunjuki. Ya Allah kami, ya Allah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa kita ketika kita pagi hari akan mendidik anak-anak kita di rumah. Pede aja. Allah yang akan membantu. Kurang-kurang, ya Allah, kurang ternyata hari ini aku mendidik anakku, ya Allah. Masih ada kelemahan, ya Allah. Masih kurang sabar, ya Allah. Ya Allah, tolong tutupi, ya Allah. Yang salah, tolong benarkan, ya Allah. Yang bengkok, tolong luruskan, ya Allah. Pede aja. Sok tahu. Salah satu yang sering saya ajarkan di School of Thinking yang saya dirikan adalah sok tahulah karena sebenarnya Anda tahu. Sok tahulah karena sebenarnya Anda banyak dikasih tahu oleh Allah, tapi kita nggak tahu karena kita nggak menggalinya. Sok tahulah karena Anda sebenarnya tahu. Nah, tapi kepercayaan diri ini nggak tumbuh karena itu tadi. Kita merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Agak kurang sok tahunya dalam tanda kutip. Sok tahu bukan sombong, tapi memang Allah itu memberikan banyak. Kita nggak nyadar. Kita nggak nyadar bahwa Allah telah memberikan banyak pada kita. Siapa pakar parenting terhadap anak-anak kita? Kita sendiri. Bukan Ustadz Aad. Bukan Ajo Benri. Dan seterusnya. Happy education akan kita bangun dalam rumah kalau kita yakini Allah tak pernah membebani hambanya melebihi kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ketika ada wabah COVID-19 ini, lalu kemudian anak-anak kita berbelajar dari rumah bersama orang tuanya, Allah tak pernah membebani melebihi kesanggupannya. Karena Allah mustahil bersifat zalim. Sifat Allah itu adil. Memberikan amanah hanya pada yang sanggup. Memberikan beban hanya kepada yang sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katakan, aku sanggup. Setiap hari kita bangun pada diri kita, percaya diri, aku sanggup. Pasti aku sanggup. Pasti kami sanggup. Pasti para orang tua ini sanggup. Nggak mungkin nggak sanggup. Tinggal menggalinya yang kadang-kadang kita malas. Kita lebih suka outside in. Bukan inside out. Kita merasa nggak sanggup karena kita terlalu sering nanya ini, nanya itu. Coba bertanya pada diri kita sendiri. Bertanya pada Tuhan kita. Malu bertanya memang sesat di jalan. Tapi kalau belum apa-apa nanya itu malu-maluin. Ya. Sedikit gengsilah bertanya pada manusia. Tapi bertanyalah pada Tuhanmu bagaikan orang yang paling bodoh di muka bumi. Kita kurang banyak bertanya pada Allah sebenarnya. Terlalu banyak bertanya pada manusia. Pada Allah telah ilhamkan kita macam-macam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma aradhum 'alal malaikati qalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah telah ilhamkan, Allah telah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Semuanya. Ayo bunda, percaya nggak? Kalau apa yang telah Allah install ke dalam diri kita, ke dalam hati dan pikiran kita, jauh lebih banyak daripada perpustakaan kongres yang ada di Amerika Serikat. Yang dianggap perpustakaan terlengkap di muka bumi saat ini. Kita lebih lengkap perpustakaannya daripada itu, kalau mau menggali ke dalam. Ya. Kemudian, agar kita happy mendidik anak di rumah. Ya. Kita seringkali merasa bahwa aku aja belum selesai. Aku aja masih perlu mendidik diriku. Aku aja masih punya banyak masalah. Bagaimana aku bisa mendidik anakku? Oh tidak. Proses mendidik dan belajar itu bolak-balik. Nggak perlu menunggu kita jago dulu. Nggak perlu menunggu kita bisa dulu. Nggak perlu menunggu kita terampil dulu. Baru kemudian kita mengajar. Justru karena kita harus mengajar, maka kita mesti belajar. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, kata Allah dalam Al-Quran. Jadilah kalian rabbani, pendidik, pengasuh, karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajarinya. Ini ayat ini agak aneh ya, terbalik ya. Kok ngajar dulu baru belajar? Kok bukan belajar dulu baru ngajar? Oh enggak, karena memang ini simultan.
Gara-gara kita mesti ngajar, mau nggak mau kita mesti belajar. Gara-gara kita mesti mendidik, mau nggak mau kita mesti dididik. Gara-gara kita mesti membimbing anak-anak kita, maka saat itu kita meningkatkan kapasitas kita. Jadi dari mana ilmu pendidikan itu kita dapatkan? Dari pengalaman mengajarkan anak kita sendiri. Begitu kita sadar saya harus mengajarkan anak saya besok, mungkin hari ini kita udah mulai pertama bertanya pada diri sendiri, bertanya pada pengalaman masa lalu kita, mulai buka Google, mulai buka Wikipedia, ya, mulai buka e-learning dan sebagainya. Jadi ini simultan. Nggak perlu dulu kita kursus dulu, nak, ayah bunda kursus dulu ya, kamu tunggu sebentar ya, nanti kalau udah selesai kamu ayah ajarin. Nggak gitu juga. Bahkan kadang-kadang kita jadi guru bagi anak kita dan anak kita jadi guru bagi kita. Kita guru bagi anak kita jadi guru bagi kita. Kita menjadi pendidik bagi anak kita dan anak kita menjadi pendidik bagi kita. Timbal balik. Nikmati saja, mengalir saja. Belajar dari pengalaman-pengalaman. Salah wajar, trial and error. Ada Allah yang akan membantu kita. Tinggal lapor kok. Ya Allah, aku salah ngajar tadi ya Allah. Tolong kau koreksi ya Allah. Aku tadi agak galak ya Allah. Sehingga anakku mungkin terluka jiwanya ya Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Relax. Mulailah dengan basmalah, dengan doa. Mulailah dengan basmalah, dengan doa. Agar apa? Allah menolong kita. Buktikan saat ini, iya karena Abu Dua, iya karena saya hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya Allah, tolong aku bagaimana cara mendidik anakku. Ya Allah, ini ada PR matematika, aljabar. Aku nggak ngerti ya Allah. Ajarkan aku aljabar kali ini ya Allah. Cerewetlah sama Allah dalam meminta. Buktikan bahwa hanya iya dia tempat memohon pertolongan. Allah senang sekali dicereweti. Allah itu senang sekali disibuki oleh hamba-hambanya. Dia nggak tidur. Dia nggak mengantuk. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Yang berdiri, hidup, mengurusi hamba-hambanya. Tidak mengantuk lagi, tidak tidur. Di surat Ar-Rahman Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal kulla yaumin huwa fi sya'nin. Meminta pada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, setiap saat dia dalam keadaan sibuk. Sibukkan Allah lewat doa-doa, permintaan-permintaan kita. Pagi ini kita harus mendidik anak-anak kita baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan bermaknakanlah ucapanku dan faqihkanlah, berilmukanlah kata-kataku. Kata-kata yang penuh dengan makna, yang penuh dengan ilmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ayah bunda sekalian, sebuah pendidikan yang happy dalam rumah adalah pendidikan yang ramah anak, tapi juga ramah masa depan anak. Dua hal. Pendidikan yang ramah anak, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan, penuh dengan pelukan-pelukan, penuh dengan kemanjaan. Tapi jangan cuma ramah anak ya. Kadang-kadang terlalu ramah dalam pengertian pemanjaan, jadi nggak ramah masa depan bagi dia. Perlakukan anak 0 sampai 7 tahun sebagai anak, 7 sampai 12 tahun sebagai calon orang dewasa. Mungkin agak keras sekarang, tapi agar masa depan itu ramah buat dia. Mungkin agak galak sekarang, tapi demi rumah masa depan itu ramah buat dia. Mungkin sekarang agak keras, tapi demi masa depan yang ramah sama dia. Jadikan rumah kita kawah candra di muka bagi anak 7 sampai 12.
Sayyidina Ali pernah mengatakan, anakmu sampai 7 tahun perlakukan sebagai raja, 7 sampai 12 perlakukan sebagai budak dan tawanan. Di atas 12 tahun perlakukan sebagai teman. 7 sampai 12 adalah pendidikan yang lumayan keras. Lumayan keras. Jadi ramah anak, tapi juga ramah masa depan anak. Ya. Jangan, anak bukan sekedar dibutuh kasih sayang, tapi dia juga punya hak untuk tangguh, punya hak untuk berjuang, punya hak untuk dewasa, punya hak untuk bertanggung jawab, punya hak untuk berdaya tarung, punya hak untuk menderita bahkan, agar masa depan ramah buat dia. Ayah bunda sekalian, barangkali waktu yang singkat ini sampai di sini dulu saya menyampaikan ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, ada waktu kita masih bisa jawab. Sekian, alhakum ya rabbik fala takunanna minal mumtarin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, ada pertanyaan, saya bacakan. Yang pertama dari Bunda Dimas, ya, Bunda Dimas ini orang tua SMP Al Jannah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sebagai pendidik anak-anak saya di rumah, insya Allah sedang dilaksanakan. Namun saya sering merasa khawatir kehidupan anak saya di akhirat. Saya selalu mengingatkan anak saya jangan cuma kehidupan dunia yang dikejar, namun akhirat. Apakah saya berlebihan Pak Ustadz? Monggo Ustadz. Ya, memang tujuan hidup kita itu akhirat. Apapun yang kita upayakan saat ini adalah dalam rangka menggapai akhirat kita. Namun demikian, kita tentunya diajarkan sebuah doa pamungkas, doa sapu jagat ya. Untuk menggapai kebahagiaan di akhirat itu, kita harus juga menggapai kebahagiaan di dunia kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Jadi target kita bukan dunia akhirat, bukan. Target kita hanya satu akhirat, bukan dunia akhirat. Tetapi untuk menggapai itu jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kalian lupakan nasib kalian, keadaan kalian, kebutuhan kalian di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pula kepada kita. Nah, anak-anak yang dididik dengan orientasi akhirat, insya Allah, dia akan menjadi pejuang-pejuang yang baik di dunia. Kenapa? Dia siap menderita di dunia untuk mendapatkan apa yang indah di akhirat nanti. Ayah bunda sekalian, kita sebagai pendidik barangkali terlalu banyak mimpi-mimpi kita yang nggak bisa kita wujudkan saat ini. Karena kesibukan kita dalam mendidik anak. Tapi bagi yang mencintai akhirat, dia tahu mimpi itu dia bisa titip di akhirat. Saya pun seringkali berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini sebenarnya kepengen keliling dunia, ya Allah. Tapi kesibukanku dalam pendidikan anak, di dalam parenting dan segala macam, menyebabkan itu nggak mungkin, ya Allah. Aku ingin Engkau ciptakan untuk aku Argentina di akhirat nanti, Swiss di akhirat nanti, Barcelona di akhirat nanti, Paris di akhirat nanti, atau barangkali kutub utara di akhirat nanti untukku, ya Allah. Karena aku nggak sempat menikmatinya di dunia, ya Allah. Ya Allah, aku juga kepengen sebenarnya untuk sesegera mungkin mengambil gelar doktorku. Tapi kalau tidak sempat karena kesibukan dalam pendidikan anak, keluarga, dan sebagainya, aku minta program doktoral terbaik di surga nanti, ya Allah. Nggak ada program doktoral yang terbaik kecuali buat aku, ya Allah. Banyak yang bisa kita titip-titip di akhirat kalau kita berorientasi ke sana. Anak-anak kita akan menjadi manusia yang siap berkorban di dunianya karena dia tahu ada yang indah. Ada yang indah di atas, di akhirat. Jadi tidak berlebihan. Yang penting wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan juga kalian lupakan nasib kalian di dunia. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira gitu ya. Mari. Insyaallah. Menarik sekali Ustaz. Saya jadi teringat salah satu kisah khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, Ustaz. Pernah suatu ketika beliau sering berjalan di depan masjid, ya. Setiap beliau berjalan di pagi hari untuk lil ma'isyahnya, untuk ma'isyahnya, Umar bin Khattab melihat salah seorang selalu berada di dalam masjid, Ustaz, setiap pagi. Kemudian di hari-hari berikutnya, akhirnya Umar bin Khattab memanggil laki-laki tersebut.
"Hai, sini kamu." Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kenapa engkau setiap hari di sini, setiap pagi sampai menghabisi siangmu di sini? Apakah kamu tidak punya keluarga di rumah?" Kemudian pemuda tersebut menjawab bahwa, "Saya sudah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Umar bin Khattab dengan geramnya beliau menjawab bahwa, "Inna dzahaba la tanzilu minas sama." Sesungguhnya emas itu tidak akan pernah turun dari langit. Dalam artian memang di dunia ini kita harus mencari. Kita harus mencari juga karena sepakat dengan qaul bahwa ad-dunya mi'baratul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah jembatan untuk akhirat kita. Jadi kita juga jangan serta-merta pesimis, serta-merta tertakut-takuti dengan kehidupan dunia ini. Selama niat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu tidak keluar dari koridor syariah seperti itu, Ustaz ya. Iya. Ya, cerita-cerita tadi juga mengingatkan saya satu fenomena yang belakangan saya hadapi. Banyak sekarang orang yang berhasil menjadi laki-laki baik tapi gagal menjadi suami baik. Masya Allah. Tadi dia jadi laki-laki baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ini, tapi gagal menjadi suami baik. Gagal dia bertanggung jawab termasuk terhadap keluarganya. Berarti dia solih tapi tidak muslih, Ustadz ya? Nah, gitu. Insya Allah. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, mohon izin saya bacakan. Dari Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Al-Jannah, anak saya berumur 11 dan 13 tahun. Dalam pengelompokan pendidikan anak menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, masa ini 7 tahun kedua itu diperlakukan sebagai tahanan atau tawanan. Mohon diberikan arahan agar tawanan tetap bahagia mengerjakan kewajiban-kewajiban tanpa harus terbebani. Tawanan seperti apa yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, Ustaz? Mungkin Ustaz pernah mendengarkan kisah ini atau kalimat yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Monggo, Ustaz. Ya, baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang pernah mengatakan bahwa anak sampai 7 tahun perlakuan sebagai raja, 7 sampai 12 tahun perlakukan sebagai tawanan, perlakukan sebagai budak bahkan. Di atas 12 tahun perlakukan sebagai teman, ya. Nah, ini artinya apa? Memang 7 sampai 12 tahun adalah periode penempaan. Karena memang anak-anak 7 sampai 12 tahun itu kalau ibarat besi, besi muda. Besi muda itu cirinya apa sih? Besi tempa ya, besi tempa. Dia sudah keras tapi masih lentur. Kalau anak di bawah 7 tahun itu lentur tapi kerasnya belum, jangan ditempa, kasihan. Ini saatnya dimanjakan, sampai 7 tahun itu perlakuan sebagai raja, saatnya dimanjakan. Kalau di atas 12 tahun juga udah besinya udah keras, udah nggak lentur lagi. Kalau ditempa juga nggak bagus. Penempaan yang bagus itu besi muda namanya. Nah itu 7 sampai 12 secara mental maupun secara fisik, biologis terbukti gitu ya. Lalu bagaimana agar mereka tetap happy? Gampang. Pertama, 0 sampai 7 tumbuhkan keimanan. Tumbuhkan kesadaran, tumbuhkan keyakinan. Karena pendidikan iman terbaik adalah sejak dari dalam perut sampai berumur 7. Jangan didik mereka semata-mata dengan pembiasaan. Karena sebenarnya mohon maaf, conditioning dan pembiasaan itu buat hewan. Buat manusia itu kesadaran yang dibangun. Cinta, mahabbah. Kalau itu yang sudah dibangun dengan baik, mahabbatullah atau iman, maka insya Allah saat dia ditempa sebagai budak tawanan dan tahanan, dia akan melakukannya dengan ikhlas. Dia akan melakukannya dengan happy. Ini adalah periodenya. Tapi kalau tidak dibangun terlebih dahulu iman itu, cuman pembiasaan gitu ya. Sesuatu yang dilakukan tidak dengan kesadaran, sesuatu yang dilakukan tidak dengan kecintaan, semuanya akan menjadi beban. Dia nggak happy. Cinta itu dulu yang perlu dibangun. Ya. Makanya di dalam workshop tentang mendidik fitrah keimanan yang saya lakukan, saya sampai mengatakan, seandainya saya dilarang bicara apapun kecuali satu, saya hanya akan bicara tentang mendidik keimanan. Seandainya yang lain-lain saya dilarang. Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Baik, Ustaz, insyaallah jazakallahu khair, Ustaz.
Teman-teman masih ada pertanyaan Ustadz? Dari Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya orang tua mengambil pengalaman hidupnya sebagai pembelajaran karakter kepada anak, berlebihankah? Jadi orang tua mengambil pelajaran hidupnya selama ini untuk mungkin disampaikan pelajarannya seperti apa kepada anak-anaknya, itu berlebihan atau gimana, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, baik. Referensi terbaik kita dalam mendidik anak-anak kita adalah pengetahuan kita sendiri dan pengalaman kita sendiri. Kadang-kadang kita begitu sibuknya mencari referensi, begitu sibuknya mencari literatur bagaimana cara mendidik anak. Baca buku, cari buku, buka Google, tanya sini, tanya situ. Sampai-sampai kita lupa. Literatur dan referensi terbaik kita dalam mendidik anak kita adalah pengalaman kita sendiri, pengetahuan kita sendiri. Bagaimana kalau pengalaman itu adalah pengalaman yang buruk? Bagaimana kalau pengalaman itu adalah pengalaman yang keliru? Pengalaman buruk dan pengalaman yang keliru itu juga referensi kita. Kalau kita tahu mana yang keliru, berarti kita akan melakukan yang bukan seperti itu. Pengalaman adalah warisan terbaik dari Allah untuk masa depan kita. Jangan pernah membenci masa lalu. Jangan pernah membenci pengalaman kita. Walaupun barangkali dulu kita dididik dengan salah, dengan kasar, dengan ngacok, dan sebagainya. Tapi tetap, itulah modalitas kita bahkan dalam mendidik anak-anak kita. Kita tahu yang benar karena kita pernah mengalami yang salah. Makanya Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya, jika dan hanya jika. Kita nggak tahu. Jangan dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. In kuntum la ta'lamun. Buktikan dulu kita emang nggak tahu. Kita emang nggak punya referensinya, kita nggak punya pengalamannya, kita nggak punya literaturnya dalam diri kita. Jangan hina Tuhan kita. Seakan-akan Tuhan nggak ngajarin kita apa-apa. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Saya sedih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baru boleh bertanya pada ahlinya. Jika dan hanya jika telah terbukti berkali-kali kita nggak punya pengalaman tentang itu, kita nggak punya pengetahuan tentang itu, kita nggak punya literatur tentang itu, kita tidak punya referensi tentang itu. Kita tidak dibuat bodoh oleh Allah. Kita dibuat cerdas oleh Allah. Jadi ayah bunda sekalian, kalau ditanya bahan-bahan tadi, saya dapatkan dari mana? Saya bertanya pada Allah barusan. Bu Hesti waktu nanya ke saya, mana bahannya Ustadz, belum siap, Bu. Saya lagi bikin. Saya lagi siapkan, Bu Hesti. Saya lagi bertanya ke dalam diri saya, Bu Hesti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi betul itu tidak berlebihan. Pengalaman kita adalah referensi kita. Walaupun boleh jadi kita punya pengalaman yang nggak selalu tepat kok. Bisa jadi salah. Maka bertanyalah pada Allah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Ayah bunda sekalian, mohon maaf sekali karena waktu yang harus kita harus mengakhiri kajian online kita pada siang hari ini karena sudah masuk waktu zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.